Surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara 'alaihi. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha luhur, yang maha agung, yang maha perkasa, telah memberikan kepada kita rezeki yang tidak terhitung dan tidak akan pernah terhitung. Berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di haflah mukarramah di maqam mubarakah ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, hingga kita umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin salam perkenalan, tapi sudah banyak yang sering ketemu ya di masjid sekolah. Jadi insyaallah apapun peluang untuk berdakwah itu kita harus maksimalkan, ya, kita harus maksimalkan, karena bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan amanah kepada kita, ya, mempertemukan kita dengan bersilaturahmi. Qadarullah, pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu rahimahullah, yang insyaallah mudah-mudahan akan kami sampaikan sedikit mungkin sesuatu yang pernah saya bahas juga di Masjid At-Taqwa Seroyo, dan mungkin saya pulang kembali, tetapi saya kira tidak masalah, tentang hakikat rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki pada hakikatnya adalah dari Allah. Segala kepemilikan itu adalah milik Allah. Al-mulku yawma idzin lillah. Jadi Allah lah pemilik segala sesuatu. Walaupun sebenarnya kita punya motor, ada BPKB-nya, ada tanah, ada sertifikatnya, punya deposito, ada bukunya, kita perlu punya perusahaan, ada sahamnya, tertulis nama kita dengan jelas di situ.
Tetapi sebenarnya segala kepemilikan itu adalah milik Allah. Dan yang sering yang terjadi adalah makna rezeki itu selalu disempitkan menjadi harta. Ya. Padahal konsep rezeki itu begitu luas. Bahkan di dalam Al-Quran, surga itu juga disebut dengan rezeki. Ya. Keluarga itu juga keluarga yang harmonis itu juga rezeki. Jadi konsepnya, walaupun harta itu memang itu bagian dari rezeki dan mungkin bagian yang utama dari rezeki. Kalau kita mengetahui konsep harta, ya, segala sesuatu yang kita miliki. Kalau KPK itu sekarang mengeluarkan namanya LHKPN. Mungkin Bapak Ibu yang jadi pejabat pasti tahu LHKPN. Laporan hasil kekayaan pejabat negara. Jadi harus melaporkan kekayaan. Di situ tercatat misalkan seseorang itu memiliki harta apa saja, dari aset bergerak, tidak bergerak, punya tanah berapa, punya deposito berapa, tabungan berapa, kendaraan harganya berapa, tahun berapa, itu. Jadi ada total harta. LHKPN itu untuk melihat, jadi pendapatan dia nanti dilihat dalam waktu beberapa tahun ada berapa kenaikannya gitu kan. Nanti dilihat apakah wajar atau tidak. Nah, itu konsep yang dibuat oleh manusia, oleh negara. Padahal ada satu konsep ini yang sudah saya sampaikan ya. Yang disampaikan oleh Rasul, kita tidak berbicara definisi, tetapi kita berbicara tentang filosofi. Yang patut kita dengarkan tentang konsep harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2559. Hadis itu berbunyi, yakunul abd, berkata seorang hamba, sering berkata seorang hamba itu, mali, hartaku. Itulah yang usang, yang telah dipakai, pakaian dipakai usang. Itulah rezeki kita. Apa yang dimakan, itulah yang telah dimakan, itulah rezeki kita. Sendal, sepatu, peci, kerudung yang telah dipakai, itulah rezeki kita. Faktana, tetapi apa yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang diwakafkan di jalan Allah, itulah yang terkumpul. Jadi yang dua tadi hancur, yang satu ini kekal, apa yang disedekahkan. Wa'aqta, yang diberikan di jalan Allah, itulah yang jadi mengumpul. Jadi harta kita jangan dimakan semua, jangan dipakai semua, harus dikasihkan sebagian. Supaya apa? Supaya harta kita ada yang menjadi tabungan kita. Faktana, itu yang akan menjadi tabungan kita. Ya, sekarang kita berbicara apa yang telah dimakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu apa yang sudah dimakan, bukan belum dimakan. Bapak punya sawah, sekarang punya beras. Apa itu rezeki Bapak? Semua. Rezeki Ibu semua? Belum tentu. Yang dimakan itu baru jadi rezeki. Karena konsep rezeki itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan, termanfaatkan oleh tubuh kita selama hidup kita. Dari kita mulai lahir, berikan susu ASI oleh ibu kita, itu rezeki kita. Bahkan yang ada di tangan, walaupun dia makanan, belum tentu rezeki kita. Belum tentu, Bapak. Yang kita miliki, padahal itu sudah kita miliki.
bakso, saya makan bakso. Ini saya ada kisah. Kisahnya memang agak-agak lucu. Saya makan bakso, bayang ya, ada bakso. Mejanya itu panjang, orang udah berderet sih. Saya ambil sendok, pas mau dimasukin ke mulut, tiba-tiba baksonya tuh menggelinding kok depan orang itu. Baksonya menggelinding. Padahal itu sudah di tangan saya, tapi gak masuk ke mulut saya. Kenapa? Itu bukan rezeki saya. Ada malu-malunya juga kita orang pada melihat. Mau diambil kok ya sudah jauh ke sana, gak diambil saya. Tapi memang tidak semua yang jadi milik kita itu jadi rezeki kita. Dulu saya waktu tahun 2011-an itu di Pekanbaru. Jadi kebetulan kepala kantor saya itu orang Boyolali. Beliau udah pensiun ya, orang Boyolali, Pak Sarinun. Jadi saya itu sering diajak, ayo ke Kabupaten Anu, ke Kabupaten Siak, ke Kabupaten Pelalawan. Nah, saya ke saudaranya. Saya kok mikir kok bapak ini kok saudaranya banyak ya. Di kabupaten ini ada, kabupaten ini ada. Jadi saya sering diajak kalau Sabtu Minggu, kan beliau orang Jakarta. Jadi tidak pulang. Untuk ngisi waktu beliau ngajak saya jalan, nyetirin gitu. Ayo kita. Saya mikir kok saudaranya banyak pak. Apa ngumpul semua di Riau? Ternyata orang sekampung itu kalau di kampung orang jadi saudara. Ya. Sekecamatan, orang sekecamatan kenalan, ya kenal gitu ya, sekampung. Ya. Kenal. Bukan saudara sekandung gitu, kerabat. Tapi karena di luar kota gitu, itu jadi saudara saya. Nah, suatu hari saya diajak gitu, ke Kabupaten Siak. Pas saya datang ke sana, rumahnya luar biasa ya. Kendaraannya banyak, ya. Kendaraannya banyak. Ternyata beliau itu jadi saudaranya kepala kantor saya ini. Punya rumah di Pekanbaru, punya rumah di Siak, tapi beliau tinggalnya di kampung, di kampus. Punya perkebunan sawit, kendaraannya banyak. Istilahnya lengkap, ada anaknya bersekolah tinggi jadi orang. Dihidangkanlah makanan Bapak Ibu. Dihidangkanlah makanan. Ini kan cerita sederhana ya. Saya kan anak muda yang segala dimakan. Makanan yang begitu lengkap itu kita cicipi semua kan. Tapi yang punya rumah itu Pak, cuma makan nasi sama kerupuk. Nasi sama kerupuk. Kalau orang sudah bilang pakai gepuk, kerupuk. Gep itu artinya tangkap kerupuk, gep. Kenapa? Dia makan daging kolesterol, makan garam-garam, ya, darah tinggi, makan sayur, makan kacang-kacangan, asam urat. Ini saya bukan nyindir tuh Pak. Ada bapak-bapak sudah dilarang sama dokter. Jadi rezeki makanan itu punya siapa? Ya waktu itu milik saya. Yang punyanya malah gak makan. Jadi yang dimakan itulah rezeki. Coba Bapak Ibu punya pakaian apa dipakai semua? Kan enggak. Ibu-ibu coba, ibu-ibu itu punya pakaian itu biasanya 3 lemari. Biasanya ya. 3 lemari. Kenapa? Karena setiap warna itu ada. Tapi suatu saat mau pergi ke kondangan atau kemanapun, ke acara, kerudung yang warnanya senada dengan bajunya itu tidak ada. Rasanya 3 lemari itu tidak punya apa-apa. Bikin status
tidak punya baju, suaminya dimarahin, nggak punya baju, padahal bajunya tiga lemari. Cuma karena nggak ada kerudung sama kaos kaki yang senada, serasa tidak punya apa-apa. Apa itu semua rezeki kita? Belum tentu. Kadang dibeli aja disimpan, ya, udah disimpan nyelip di dalam. Pas dicari nggak ada, nggak pernah kepake. Begitu juga hal-hal lain, wa masih wadalika, dan apa yang selain dari apa yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan itu, bahwa dahibun au tarikuhu linnas, maka dia akan hilang, akan rusak, akan ditinggalkan atau diwariskan kepada manusia. Tanah, bapak kerja keras, tiap bulan disihin uang, nabung, ya, nabung, beli tanah, cicil tanah kapling. Itu buat siapa, Pak? Buat siapa, Bu? Buat turunan, buat anak, buat cucu. Akhirnya diturunkan juga kepada anak. Punya kendaraan, titip, walaupun BPKB-nya atas kita, sertifikatnya atas nama kita, tapi nanti diturunkan juga kepada anak kita. Entah barang itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan barang tersebut. Ya, saya ulangi kembali ilustrasi, ya, terkait misalkan konsep rezeki kendaraan, ya. Tidak semua orang itu punya kendaraan. Adapun orang punya kendaraan, ada yang punya roda 2, ada yang punya roda 4, ada yang punya roda 6. Tapi konsep rezekinya itu sama. Transportasi, betul ya? Mau roda 2, mau roda 4, mau roda 6, mau roda berapapun, mau yang terbang, mau di laut. Tapi istilahnya transportasi, menyampaikan. Saya kerja di Jakarta, banyak di 2 tahun yang lalu masih kerja di Jakarta, ya. Di Salemba itu di Jakarta Pusat, banyak yang kerja itu dari daerah Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang. Tiap hari ke kantor jauh. Ada yang pakai kendaraan sendiri, ada yang pakai roda 2, ada yang roda 4, ya. Ada yang pakai kereta komuter lain. Ada yang pakai Gojek, ada yang pakai Gokar, ada yang pakai mobil kantor. Mobil kantor itu jadi kayak angkutan bus gitu, tapi dia gratis gitu untuk perjalanan. Jadi biasanya tuh di daerah Bekasi itu kan ada komplek Depsos, komplek Kemensos. Itu di komplek itu biasanya diantar pulang pergi lewat bus. Jadi konsepnya pulang pergi diantarin bus. Tetapi rezekinya sama, transportasi, walaupun caranya beda. Ada yang pakai kendaraan sendiri, tapi dia sampai ke kantor, dia balik ke rumah, dia sampai ke kantor, dia balik ke rumah. Rezekinya ada berupa dia punya uang, dia bayar orang, atau dia punya uang, dia beli mobil. Tetapi dia, kalau konsep rezekinya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya rezeki itu sederhana, betul. Maka kata Rasulullah, mintalah rezeki, makanlah kamu supaya bisa tegak punggung. Sederhana. Yang bikin pusing, yang bikin ruwet, yang bikin jelimet itu apa? Gaya kita. Betul ya, gaya kita. Makanan kan ingin makannya yang enak, yang mahal, di rumah makan. Tadi kulkas ada pisang, ya, ada jeruk. Pas dibuka cuma ada pisang sama jeruk. Anggurnya mana? Padahal sudah ada pisang.
Jadi sederhana. Transportasinya sudah Allah kasih, cuma kita pinginnya punya kendaraan sendiri. Jadi konsepnya adalah, konsep yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sederhana. Maka kalau konsepnya sederhana, maka orang kaya sekalipun, orang tidak punya sekalipun, konglomerat sekalipun, ya, atau rakyat biasa sekalipun, maka sama semua. Sama ya. Makannya kan cuma sepiring 2 piring ya. Orang kaya, orang miskin makannya sepiring 2 piring. Ya. Apa karena jadi orang kaya makannya 3 piring? Kan enggak juga. Tapi beda Ustaz. Orang kaya kan makannya kan berkualitas, enak, mahal, nikmat. Iya gitu, belum tentu Pak. Selera ya, kenikmatan dalam makan itu tidak tergantung menu. Coba Bapak Ibu lihat, itu Masterchef itu kalau masak itu dia hias sedemikian rupa makanan itu. Tapi makanannya seemprit nih, kalau saya lihat ini satu suap kita. Tapi coba lihat bapak-bapak petani yang ada di sawah. Kalau makan segunung itu, lauknya cuma tempe goreng, lahapnya luar biasa. Habis Pak. Saya pernah ceritakan juga. Saya dulu di kampung juga Pak. Di Bandungnya tuh, Bandung tuh kampungnya saya. Pergi ke sawah. Waktu kecil ikut ke sawah, ya walaupun kerjanya nggak bener, tapi ikut makan Pak, ikut makan. Ya, jadi lagi capek-capeknya berkeringat, ya dibawakan makan nasi panas itu loh. Itu momen paling enak nih, yang ditunggu-tunggu acara inti. Nasi panas, ikan asin goreng pakai sambal tomat, ya pakai teh panas di pinggir sawah, di pemakan sawah. Makan itu, enak ya Bu ya. Itu bapak-bapak yang nyangkul itu sepiring penuh itu nasi itu habis. Walaupun makanannya gak mahal, gak istimewa, gak ada daging, gak ada apa-apa. Terus dia pulang jam setengah 12, jam 11 setengah 12 itu dia istirahat. Kalau udah selesai dia langsung pulang. Kalau istirahat dia istirahat dulu di tajuk itu kayak langgar kecil gitu, ada bambu saung kecil, terus ada pancuran air. Dia nunggu sholat itu, mau nunggu mandi gitu, sholat, duduk gitu, tidur Pak. Ini masih penuh dengan daki, tangan, bajunya, kakinya masih penuh dengan daki, itu kepala di muka ini belum cuci muka. Dia tertidur kan, sampai ngorok-ngorok, luar biasa nikmatnya. Beda orang punya kasur puluhan juta. Ada kasur puluhan juta, mungkin Bapak Ibu ada yang punya sih. Coba cari Bapak Ibu, namanya King Coil. Itu puluhan juta, bisa seharga mobil itu. Belum tentu bisa tidur senyenyak itu. Bisa jadi dia bangun malam gelisah, gimana besok? Ya. Gimana besok harus presentasi? Gimana besok saham saya? Gimana besok kerjaan saya? Gimana besok negosiasi saya? Mungkin para politikus ya, punya jabatan juga malah pusing. Gimana? Sementara orang tidak punya apa-apa, dia bisa tidur dengan begitu pulas, dia bisa makan dengan begitu enak.
Jadi kalau konsep rezeki seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW begitu sederhana. Walaupun dalam Islam juga diakui adanya kepemilikan, walaupun pada hakikatnya kepemilikan milik Allah. Ya silakan, punya harta, punya tanah di sertifikat, punya rumah di sertifikat, punya kendaraan ada sertifikat, ya silakan, ada kepemilikan. Bahkan kata Rasul, jangan meninggalkan keturunanmu itu fakir. Ya. Makanya dalam membagi warisan juga itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh dari sepertiga. Ya, suatu saat ada seseorang datang sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau menginfakkan setengah dari harta saya. Jangan, kata Rasul, itu banyak. Kalau begitu sepertiga dari harta saya boleh. Jadi sekarang jangan merasa paling takwa. Rasul yang paling takwa mengajarkan kepada kita tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, konsep rezeki dalam Islam itu sebenarnya sederhana. Makanya Islam itu juga mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Bekerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Konsep kemuliaan dari bekerja itu adalah konsep kemuliaan dari rezeki itu adalah bekerja. Dan sebaik-baik rezeki adalah dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dihasilkan oleh tangannya sendiri. Maka dalam suatu hadis dikatakan, disampaikan bahwa sebaik-baiknya orang yang mendapat rezeki adalah Nabi Daud alaihissalam. Ada hadisnya. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud itu raja, Bapak Ibu, raja. Tapi beliau itu makan dari hasil pandai besinya itu loh. Beliau hanya makan menghidupi anak dan istrinya dari hasil keringatnya, bukan dari jabatannya. Jadi apa yang dihasilkan oleh tangan, diupah karena itu, mendapatkan laba karena itu, itulah yang terbaik. Jika lebih dari apa yang dihasilkan, maka ada sesuatu hisaban di sisi Allah. Meskipun itu halal, meskipun itu halal. Jadi jangan terpesona, terpesona melihat seseorang yang kerjanya biasa saja, tapi penghasilannya besar sekali. Karena pasti ada hitung-hitungannya. Maksudnya dia kerja dengan kinerja seperti itu, dengan pekerjaan seperti itu, dia menghasilkan banyak. Misalkan pekerjaannya ini dalam 1 bulan layaknya cuma dikasih 3 juta saja, tapi dia dapat 30 juta. Jangan terpesona. Karena yang 27 juta itu nanti pasti ada sesuatu di belakangnya. Ini ada kisahnya, Bapak Ibu. Suatu saat ada seorang muridnya Imam Syafi'i. Pekerjaannya itu, penghasilannya itu 5 dinar. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang pekerjaan yang dia lakukan. Maka orang ini datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, saya ini uang banyak, harta banyak, karena saya mendapatkan gaji setiap hari 5 dinar. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan saya. Istri saya rewel, anak saya tidak soleh-solehan, tidak harmonis, sering sakit, sering banyak masalah. Bagaimana ini solusinya? Ya Syekh, kata Syekh, kamu
kamu balik ke perusahaan kamu minta kurangi gajimu jadi 4 dinar saja. Lah kok gitu, lakukan saja. Akhirnya dia balik ke perusahaannya, ke pimpinannya. Pak bos, saya minta, kan gaji saya 5 juta lah katakan. Saya minta 4 juta saja. Ya bos diminta gitu ya seneng-seneng aja kan. Akhirnya kata bosnya boleh lah 4 juta saja. Nah setelah itu ternyata anak istrinya juga ya masih agak rewel, anak-anaknya masih susah diatur, masih banyak masalah. Datang lagi ke Imam Syafi'i, ya Syekh, saya gaji udah ikutin dong, 4 juta udah dikurangin. Ini gimana lagi? Kalau begitu kata Imam Syafi'i, kurangin lagi jadi 3 juta. Kurangin lagi. Akhirnya dia balik lagi, minta dikurangin lagi jadi 3 juta. Setelah 3 juta barulah dia merasakan keberkahan. Istrinya jadi adem ayem, anaknya soleh-soleha, jauh dari orang jahat, sehat semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari hasil pekerjaannya, dari hasil kerjanya, kinerjanya itu hanya layak dibayar 3 juta. Selebihnya apa? Walaupun itu halal. Makanya urusan harta itu yang haram jadi dosa, yang halal jadi bahan hisab yang berat. Makanya orang beriman, konsep orang beriman terkait rezeki, terkait harta, kalau dia dapat ya syukur, kalau gak dapat ya gak apa-apa. Karena yang halal aja berat hisabnya. Tidak akan melangkah kaki seorang beriman, tidak melangkah kecuali ditanya satu persatu. Bapak bangun rumah, dari pakunya ditanya. Pakunya ini dari mana? Catnya dari mana? Gentengnya ini dari mana? Tanya satu-satu. Bukan ditanya rumahmu dari mana? Satu persatu. Jadi sebaik-baik yang dimakan adalah yang dihasilkan oleh tangan sendiri, dari hasil kerja keras kita sampai berkeringat, pikul kayu, ya, ambil kayu dari hutan dijual, kemudian makan dari situ. Disitulah keberkahan. Karena konsep mencari rezeki itu, ya, apapun pekerjaan, apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, dijalani dengan penuh ketaatan, tidak melanggar syariat, aturan-aturan agama, maka Allah memberkahi, menaungi pekerjaan kita, Bapak Ibu. Bekerja, yang mau usaha, ya, berbisnis, apalagi berbisnis. Bapak Ibu bersirikat bertiga misalnya, berdua serikat, kita join usaha yuk. Misalnya konsinyasi, saya punya ruko, bapak punya baju, yuk kita bikin toko. Maka kalau ada 2 orang berserikat dalam kebaikan untuk berusaha, selama tidak ada 1 orang yang berencana berkhianat, maka Allah masih memberkahi. Tetapi jika ada salah satu dari 2 orang yang berencana ini, kemudian ada niat mengambil untung, mengambil kesempatan, ingin ngambil sendiri, mau berbuat curang, baru niat saja, maka Allah pergi dari sedekah tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allahu salisu sarikain illam ihdahuma lam akun. Allah itu ketiga dari 2 orang berserikat. Allah adalah pihak ketiga dari 2 orang berserikat. Berserikat itu bekerja sama, Bapak Ibu. Mau, tapi dalam konsep luas. Berserikat itu bisa jadi 2 orang berusaha,
punya modal gabung jadi usaha. Allahu salisus salikain. Allah adalah pihak ketiga dari orang yang dua berserikat. Atau dia melamar pekerjaan ke perusahaan, dia berserikat juga itu sebenarnya. Kan ada kontrak kerja. Ya. Selama kontrak kerja itu dilandasi keikhlasan tanpa ada niat mengambil untung, mengambil kecurangan, mengambil kesempatan, maka Allah bersamanya. Tapi jika ada salah seorang saja, misal bawahan, saya pulang agak telat, pulang agak awal, ya korupsi waktu. Saya datang agak telat aja lah, ya korupsi waktu. Atau dia pimpinan, nanti saya tahan aja lah, gajinya besok aja lah, minggu depan aja saya. Dia ada niat untuk mengambil untung, mengambil kesempatan, ya, mengambil keuntungan, merugikan pihak yang lain, maka Allah meninggalkan itu. Allah meninggalkan syariat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun demikian, Allah mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Jadi rezeki itu, Bapak Ibu, itu memang sudah jaminan Allah. Tetapi juga dalam banyak ayat, ya, ada rezeki yang berupa jaminan dari Allah sudah dijamin. Sebagai apa? Sebagai makhluk. Makhluk diberikan hidup, nyawa hidup. Syarat hidup apa? Makan, betul? Makan dan minum. Kalau Allah kasih dia nyawa, pasti Allah kasih dia makan. Pasti Allah kasih dia minum. Kenapa? Kalau gak makan, kalau gak minum, gak mungkin dikasih nyawa kok gak disini makan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah segala sesuatu dabbah yang merayap di muka bumi kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya. Ya, menurut Ibnu Katsir, dabbah itu adalah hewan atau makhluk yang berjalan dengan tubuhnya. Kita dabbah bukan? Jadi dabbah itu hewan yang berjalan dengan tubuhnya. Cacing mungkin ya, ular atau merayap yang merayap. Dadanya itu, tubuhnya, dadanya itu menempel di tanah itu dabbah. Buaya, kadal, itu dabbah merayap. Jadi yang dikasih rezeki yang merayap saja bukan. Ini kias analogi orang makhluk yang berjalannya dengan tubuhnya saja dikasih rezeki, apalagi yang berjalannya pakai kaki gitu. Kesimpulannya seperti itu. Yang berjalan dengan tubuh saja Allah jamin rezekinya, apalagi yang punya kaki, yang bisa lari, yang bisa loncat. Sudah tentu rezekinya lebih baik daripada yang merayap. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum. Apabila telah selesai sholat, ya, qudiyatis sholat, fantasimu bertebaran di muka bumi. Jadi ada kisah di balik ini. Jadi ketika hari Jumat itu harinya hari spesial orang beriman. Ya. Kalau orang Kristen kan hari Minggu hari ini. Kalau dulu orang-orang zamannya Nabi Musa itu hari Sabtu. Hari Jumat ini hari spesial, tapi sering diartikan sebagai hari pendek. Ya, orang kadang merasa terganggu karena ada ibadah Jumat. Nah, ketika waktu itu di zaman Rasulullah SAW, datanglah seruan azan, seruan untuk sholat Jumat. Nah, ketika itu Jumat itu tiba-tiba datanglah satu kafilah.
Kafilah itu kalau zaman dulu itu orang bawa dagangan dari luar daerah itu, bawa dagangan kemudian digelar gitu kan, digelar jualannya. Kalau sekarang tuh kita apa ya namanya, mungkin ya ada pasar tumpah tiba-tiba gitu ya. Nah, padahal ketika itu mau ditegakkan sholat Jumat. Nah, ketika itu banyak di antara orang beriman itu ya, terlalaikan sholat Jumat, bukan meninggalkan dong, terlalaikan, telat datang ke masjid itu. Melihat kabilah ini, kalau kita datang ke tempat pasar tumpah seperti itu tujuannya apa? Yang pertama tentu membeli ya. Membeli ya, kalau ada yang suka dibeli, kalau ada uangnya. Kalau enggak apa? Ya sekedar cuci mata, jalan-jalan gitu. Makanya dikatakan tijaratan aulahwan infadu. Tijarah au lahwan. Ya, sesungguhnya jual beli, membeli, perjualan perniagaan atau lahwan atau sekedar main-main, melihat-lihat doang kafilah itu ya. Sehingga pada kesempatan itu yang datang ke Jumatan di masa Rasulullah itu telah datangnya ya. Dalam satu riwayat dikatakan hanya ada 12 orang, sisanya di situ di pasar tumpah itu. Nah, maka turunlah ayat ini, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya perniagaan ya, perniagaan atau dia cuma main-main iseng-iseng jalan-jalan situ ngeliat-liat itu gak ada apa-apanya. Lebih baik apa yang ada di sisi Allah. Jumatan itu lebih baik. Bapak ibu yang punya dagangan, pas mau Jumatan tiba-tiba ada orang yang mau borong barang, gimana cerita? Dia ada kisahnya bapak ibu yang dirahmati Allah. Kisahnya bukan di sini, di Amerika. Amerika itu ada orang dia udah konsisten sholat Jumat. Setiap mau Jumatan itu ada orang yang Yahudi menelpon dia memesan barang, datang ke toko dia mau memesan barang. Tapi setiap kali dia pesan dia tutup. Sudah waktunya Jumatan. Sudah digambarkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 itu. Itulah yang menyebabkan kaum di zaman Nabi Musa itu hancur. Kenapa? Karena ya kan hari spesialnya pada waktu itu hari Sabtu, ya diseru untuk beribadah pada hari Sabtu. Kemudian Allah uji dengan banyaknya ikan. Tiba-tiba ikan melimpah ruah pas waktu mau ibadah Sabtu. Akhirnya terpesonalah dengan ikan, terlalaikanlah ibadahnya itu. Nah bisa jadi bapak ibu, pas mau Jumatan yang beli dan berdatangan. Pas mau Jumatan tiba-tiba kan pimpinan manggil kita, ayo rapat. Nah itu ujian. Ayo rapat, ini ada kerjaan, ini ada proyek baru. Nah katakan wahai Muhammad, apa yang mereka dagangkan, apa yang mereka lakukan iseng-iseng atau jalan-jalan atau mencari, ya itu yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Makanya Allah setelah di ayat 10 dari surat Al-Jumu'ah itu Allah mengatakan faidah kemudian, tapi kalau sholatnya sudah selesai, Jumatnya sudah selesai, monggo pantasiru fil ardh, bertebaran lagi silakan kata Allah. Kalau sholat Jumatnya selesai. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan disampaikan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat saya sendiri, umumnya kepada hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, jadi pengurang isaban di yaumul kiamat. Kita tutup. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathul qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam